Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan dan juga lapang waktu. Ya, kiranya kita pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di acara ngopi bareng bersama Binjai Beriman, ya, sebuah komunitas ya yang senantiasa membicarakan kepentingan umat, kemaslahatan umat, tentunya dalam naungan Islam, dalam pandangan Islam. Salawat berikan salam, tak lupa juga marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat-sahabatnya, serta para keluarga dan sahabatnya dan pengikutnya di yang mana istiqomah dalam menjalankan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ya, pemirsa, sahabat Binjai Beriman dimanapun kita berada, hari ini saya agak beda ya penampilannya. Saya menggunakan kacamata ya, tapi ini bukan dalam rangka lagi pencitraan ya bukan pencitraan, juga bukan pamer-pameran nih. Nah ini karena kondisi saat ini memang kita dituntut untuk bisa menyesuaikan keadaan itu ya. Karena masa pandemi ini kita senantiasa beraktivitas baik yang ada di sekolah maupun yang ada di komunitas Haroka, misalkan kajian-kajian itu secara online. Ini kacamata anti radiasi. Nah, sahabat Binjai Beriman yang dirahmati Allah, seandainya semua bisa memiliki ya apa yang diinginkan, misalkan karena hari ini kondisi pandemi ya harus memiliki sebuah handphone misalkan, lantas kita bisa membelinya, itu suatu anugerah yang luar biasa. Kemudian kita ingin membeli kacamata sebagai anti radiasinya, kita juga mampu untuk membelinya. Namun sahabat sekalian, tidak semua kaum muslimin itu bisa demikian. Jangankan untuk membeli handphone, jangankan untuk bisa membeli kacamata. Terkadang untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja itu rasa sulit. Jadi, kalaupun bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya terkadang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Tambah lagi bagaimana dengan pemenuhan kesehatan dan sebagainya. Nah, untuk itu para sahabat Binjai Beriman dimanapun kita berada, segmen kasih pada malam hari ini ya, yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang problematika umat dengan segudang permasalahan ya, dengan seabrek ya masalah ya, kemudian ditambah lagi dengan meningkatnya kriminalitas ya, kemudian begitu banyaknya hasil bumi ini yang dijarah ya, dan itu bukan dimiliki oleh negara ya, tidak dikuasai oleh negara, padahal itu jumlahnya sangat banyak ya, tidak terbatas. Nah, untuk itu pertemuan kita kali ini membahas tentang problematika umat, yang dimana umat hidup di dalam sebuah negara yang kaya, namun realitasnya masyarakatnya masih banyak miskin.
Alhamdulillah sudah hadir ya di tengah-tengah kita pemateri ya yang sudah tidak asing lagi. Ya, beliau adalah salah satu guru saya ya yang juga memahamkan Islam secara kafah, secara sempurna, Islam yang mampu menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada ya dari masa Rasulullah hingga sekarang. Hanya saja sekarang ini karena tidak diterapkan, maka tidak menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, insya Allah nanti akan dibahas ya, akan dikupas secara mendalam. Apa yang menyebabkan begitu banyaknya permasalahan-permasalahan umat, kemudian kita cari akar masalahnya, dan tentunya ya akan diberikan solusi ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah kita rasakan hari ini yang semakin lama semakin berat. Nah, untuk itu kita langsung sapa saja ya pemirsa ya pemateri kita pada malam hari ini, Ustadz Julianda Al-Hafiz. Nah, gimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Ustadz. Berkat teman-teman kalian ya. Jadi ini pertemuan kita agak sedikit berbeda nih Ustaz ya. Ya. Kemarin kita bahas tentang konsep ya tentang tujuan hidup manusia gitu. Namun kali ini kita membahas permasalahan umat yang kita rasakan semakin lama semakin sulit dan tidak ada jalan keluarnya. Nah, bagaimana pandangan Ustadz ya terhadap permasalahan yang hari ini semakin lama ya, semakin berat, semakin sulit. Baik itu dari sisi ekonomi, ya, baik dari masalah hukumnya ya yang tidak adil, gitu ya. Ditambah lagi meningkatnya kriminalitas ya. Nah, ini bagaimana Ustaz tanggapan Ustaz ya, terhadap permasalahan ini? Ya, tafadhol Ustaz. Ya, syukran jazakallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat Binjai beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur ya, senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, di malam yang penuh dengan berkah ini. Ya, alhamdulillah malam ini cuaca di sini tidak turun hujan ya. Padahal tadi sore kelihatannya sudah mendung. Ya. Tapi alhamdulillah ya Allah berikan cuaca yang terang ya. Cuaca yang baik ya, yang insya Allah kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah ya di jalan sunnah beliau ya hingga akhir hayat kita ya kita tetap berada di jalan beliau, yakni di jalan Islam. Sahabat Binjai beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, topik kita pada malam hari ini kita bincang-bincang Islami dengan mengangkat satu tema yang saya katakan ini menarik ya. Karena kita sedang membicarakan tema yang hari ini banyak juga dilupakan ya oleh kaum muslimin, bahwa kita membicarakan kondisi umat saat ini. Saya teringat satu buah hadis ya yang Rasulullah SAW jelaskan kepada kita. Jadi kata Nabi, barang siapa yang bangun ya, di pagi hari kata Nabi, yang dia tidak memikirkan urusan kaum muslimin, ya, maka dia bukan termasuk umatku. Ya. Masya Allah ya, ini hadis luar biasa ya. Jadi Nabi sudah menjelaskan kepada kita, ya, barang siapa yang bangun pagi hari dia tidak memikirkan urusan kaum muslimin, ya maka kata Nabi dia bukanlah bagian dari umatku. Nah, alhamdulillah kita pada malam hari ini ya kita
membicarakan urusan umat. Jadi membicarakan kondisi umat hari ini. Kondisi umat Islam hari ini yang kita bisa melihat ya cukup memprihatinkan ya, kondisi umat hari ini. Bahwa kondisi umat Islam hari ini itu bisa kita katakan tidak dalam keadaan baik-baik nih. Ya. Jadi Bung Julam ini kondisi umat Islam kita ini dalam keadaan tidak baik-baik. Iya, benar Pak. Ya. Ya, jadi ini kondisi yang real ya atas kaum muslimin hari ini. Ya. Apa yang hari ini tidak terjadi ya, pada kaum muslimin? Ya. Bahwa kaum muslimin ya, tertimpa segala macam kerusakan yang ada di kehidupan mereka. Ya. Mulai dari pendidikan mereka, ya, mulai dari kehidupan ekonomi mereka, ya, mulai dari akhlaknya yang rusak, ya, mulai dari ekonominya yang rapuh, ya, kemiskinan di mana-mana, ya, belum lagi ketertindasan itu juga menimpa kaum muslimin hari ini. Ya, maka tema yang diangkat pada malam hari ini itu sangat menarik sekali, ya, menurut saya, bahwa ini tema yang kita angkat untuk membicarakan kondisi umat, dan nantinya kita harapkan ya ada satu solusi yang bisa kita pahami secara bersama ya, sehingga kita sebagai bagian dari kaum muslimin ya memahami solusi-solusi tersebut dan berusaha untuk menerapkan solusi tersebut. Sahabat Binjai beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kondisi umat Islam hari ini yang tidak bisa kita pungkiri bahwa umat Islam hari ini secara keadaan, ya, secara realitas, ya, berada dalam keterpurukan yang luar biasa. Ya. Kita bisa melihat kaum muslimin hari ini itu terjajah. Ya. Jadi kaum muslimin hari ini itu terjajah, ya, baik penjajahan itu ya dilakukan secara fisik, ya, maupun penjajahan tersebut itu dilakukan secara non fisik. Ya. Jadi ini sebuah realitas yang menimpa saudara-saudara kita, yang menimpa kaum muslimin secara umumnya, bahwa kaum muslimin hari ini masih terjajah. Ya. Kaum muslimin hari ini ekonominya masih terpuruk dengan kemiskinan yang luar biasa. Ya. Kehidupan mereka yang sulit, ya. Lalu pendidikan mereka yang buruk, ya. Sehingga menghasilkan generasi-generasi yang jauh daripada akhlakul karimah. Nah, ini kondisi yang dialami oleh kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya di dalam Al-Qur'an ya, bahwa bismillahirrahmanirrahim ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi kata Allah ya, zaharul fasad ya, telah tampak kerusakan. Jadi kata fasad di sini dijelaskan ya oleh Imam Syaukani bahwa fasad ini ya mencakup segala jenis kerusakan. Ya. Jadi dia mencakup segala jenis kerusakan yang ada di darat maupun yang ada di laut. Ya. Semua kerusakan ini ya itu terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Ya. Bahwa kehidupan manusia hari ini, kehidupan umat Islam hari ini ya terjadi fasad, terjadi kerusakan. Ya. Yang sudah Allah tegaskan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini. Bahwa tampak sebuah kerusakan di darat dan di laut. Nah, kerusakan ini bukan hanya pada kerusakan alam saja. Ya. Jadi Imam Syaukani menegaskan bahwa kerusakan di sini, fasad di sini itu bukan hanya sekedar kerusakan alam atau kerusakan lingkungan, tetapi fasad di sini oleh Imam Syaukani bahwa di situ mencakup juga kerusakan akhlak, kerusakan ekonomi, kerusakan politik, kerusakan pendidikan, kerusakan kesehatan, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya, ya, itu dijelaskan dan ditegaskan oleh Imam Syaukani bahwa semua kerusakan-kerusakan itu
ya itu muncul ya akibat tangan manusia. Bima kasabat aidinas. Ya. Yang ini dijelaskan bahwa karena ulah tangannya manusia. Ya. Sehingga apa? Sehingga kata Allah, Allah akan timpahkan ya, sebagian dari apa yang mereka perbuat ya agar mereka itu kembali kepada jalan yang benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kepada kita ya, peringatan-peringatan atas setiap fasad yang kita alami. Ya, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan ya, baik ekonomi, kesulitan dalam keluarga, kesulitan dalam mendidik anak, kesulitan-kesulitan yang lain ya. Nah, semua itu ya Allah tampakkan dan Allah hadirkan kepada kita agar kita itu bisa kembali ya, kembali kepada Allah, kembali mengambil jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengeluarkan kita dari kefasatan ini. Sahabat Binjai beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang kehidupan yang sempit yang kata Allah jelaskan. Ya, di dalam Quran surat Toha ayat 124 Allah menegaskan kembali bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi kata Allah, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, kata Allah. Jadi dari sini juga kita bisa melihat ya, dari ayat yang pertama Ar-Rum 41 dan Quran surat Toha ayat 124 ini kita jelaskan bahwa ada kehidupan yang sempit, ada kerusakan yang terjadi. Ya. Ternyata semua ini ya, itu terjadi akibat apa? Akibat kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga Allah berikan kita kehidupan yang sempit. Ya. Masya Allah ya. Jadi kondisi-kondisi umat Islam hari ini ya bahwa apa yang terjadi, apa yang menimpa mereka hari ini ya ternyata dari 2 ayat ini saja kita sudah bisa ya untuk mengetahui apa yang menjadi sebab ya kondisi umat hari ini itu begitu mengkhawatirkan ya, begitu mengkhawatirkan sehingga ya mau tidak mau memang kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Islam ya untuk mempelajari Islam. Ya. Mungkin itu dulu. Ya. Bang Juham. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya ya. Di subhanallah ya, luar biasa. Jadi baru saja dijelaskan terhadap masalah yang begitu kompleks ya. Padahal sudah Allah peringatkan di dalam Al-Qur'an ya, tentang apa-apa saja yang boleh dilakukan, apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Namun manusia sendirilah yang ternyata melakukan kerusakan itu. Nah, jadi Ustaz di dalam Al-Qur'an selain tadi dijelaskan tentang rambu-rambu lah kalau kita bilang, jangan sampai melakukan kemaksiatan, jangan sampai melakukan pengerusakan. Namun faktanya kaum muslimin ya, tetap melakukannya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan umat ya? Padahal dalam Al-Qur'an secara terang-terangan ya seperti yang Ustaz sampaikan tadi ya sudah diberikan rambu-rambunya ya, batasan-batasan ya, terhadap perilaku manusia ya. Seharusnya itu tidak demikian. Namun kenapa hari ini ya, umat Islam itu tidak mengindahkan ya peringatan itu, tidak dijalankan ya. Ini yang menjadi masalahnya itu sebenarnya gimana Ustaz? Kenapa mereka tidak merasa terpanggil ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an? Ya. Ya. Ya, jadi sahabat Binjai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita tidak pungkiri ya sebuah kondisi yang hari ini
kita jalani, ya, kita berada dalam sebuah tatanan kehidupan. Ya. Jadi tatanan kehidupan itu akan membentuk corak. Ya. Jadi kalau tatanan kehidupannya itu bersumber dari selain Islam, maka dia akan memiliki corak selain Islam. Ketika tatanan kehidupannya itu didasari pada sebuah adat dan istiadat, maka corak yang akan muncul pun akan dipengaruhi oleh adat istiadat tersebut. Begitu pula dengan ketika tatanan kehidupannya itu ya dijalani ya dengan aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yakni syariah Islam, ya, maka pasti yang akan muncul ya, yang akan dihasilkan corak dari masyarakat tersebut itu adalah corak yang Islami. Jadi akan muncul masyarakat yang Islami di tengah-tengah mereka. Ya. Nah, kalau kita melihat kondisi hari ini, kenapa kaum muslimin hari ini seperti ini, padahal Al-Quran itu senantiasa mereka baca, ya. Al-Quran bahkan sampai diperlombakan, ya kan. Ya. Kehidupannya bersama Al-Quran. Ya. Tapi kenapa corak yang hadir, ya, corak yang muncul di masyarakat itu malah bukan corak yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Malah kita bisa melihat corak yang dihasilkan itu corak yang luar biasa rusaknya. Ya. Jadi kalau kita ngelihat satu contoh saja, generasi muda kita ya generasi muda kaum muslimin hari ini ya, itu generasi mudanya itu pada dipenuhi oleh generasi pemuda yang bisa kita katakan hampir gagal, ya, sangat mengkhawatirkan, ya. Jadi dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang dipenuhi dengan keharaman, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kondisi ini ya karena memang ada satu corak yang corak tatanan kehidupan yang dijalankan oleh kaum muslimin hari ini, ya. Sehingga corak itu yang mempengaruhi keadaan hari ini, ya. Nah, ketika kita coba untuk mengupas, ya, sebenarnya kaum muslimin hari ini itu sedang menjalankan tatanan kehidupannya siapa, gitu ya. Ya. Padahal role modelnya itu sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah itu sudah pernah memberikan contoh bagaimana Rasulullah membangun masyarakat di Madinah, ya. Bagaimana kondisi masyarakat di Madinah, ya, sampai akhirnya terus berkembang corak kehidupan di Madinah itu tidak hanya ada di Madinah, tapi akhirnya muncul di seluruh Jazirah Arab, ya. Dan bahkan mendunia corak tersebut yang akhirnya menghasilkan masyarakat yang Islami. Nah, kenapa kita tidak mencontoh itu? Ya, malah kita hari ini berada dalam corak yang berbeda. Padahal kita Muslim. Seharusnya ketika kita sebagai seorang Muslim, harusnya hasilnya itu sama seperti bagaimana Rasulullah membangun masyarakat di Madinah. Berarti ini ada yang salah. Nah, maka salahnya di mana? Nah, ternyata ya kesalahan kaum muslimin sendiri dalam mengambil tatanan kehidupan, ya, aturan kehidupan itu tidak bersumber dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu tatanan kehidupan seperti apa yang diambil oleh kaum muslimin hari ini sehingga menghasilkan keadaan yang seperti ini? Nah, ternyata kaum muslimin hari ini tuh mengambil tatanan kehidupan yakni yang bersumber dari sekulerisme, ya. Jadi apa itu sekulerisme, ya. Jadi bahasa mudahnya sekulerisme itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu disembah, ya, tapi aturannya dianggap sampah, ya. Jadi itu bahasa mudahnya bahwa hari ini sistem sekulerisme itulah yang akhirnya mengatur tatanan kehidupan kaum muslimin hari ini, ya. Sehingga corak yang dihasilkan pun adalah corak yang mengesampingkan agama,
Ya, sehingga agama itu dalam pandangan sekulerisme itu hanya ditempatkan di tempat-tempat ibadah saja. Sementara di luar dari tempat ibadah, maka agama itu tidak boleh diatur, ya, tidak boleh mengatur ya kehidupan di luar tempat ibadah. Bahkan sampai ada pejabat negara, ya, petinggi negara kita itu yang sampai mengatakan bahwa belajar agama itu jangan terlalu dalam-dalam. Ya, kok bisa gitu ya? Ya, kok bisa seorang pejabat negara berbicara ya, ya, di hadapan kaum muslimin ya itu di sebuah negeri yang mayoritas ya kita kaum muslimin ya. Jadi mayoritas penduduknya itu adalah muslim gitu. Tetapi ternyata disodorkan ya sebuah pernyataan itu yang mengkhawatirkan. Yakni itu tadi bahwa jangan belajar Islam itu dalam-dalam. Jadi kalau begini teringat dahulu ada misionaris ya yang coba merusak Aceh ya pada masa dahulu ya, yaitu Sodokronya. Ya. Jadi dia masuk ke Aceh itu dengan pakaian yang Islami. Ya. Jadi sebelum dia ke sana dia belajar dulu, ya. Dia pelajari dulu Islam, ya. Dia pelajari dulu apa itu Quran, ya. Dia pelajari. Ya. Ketika dia mengetahui ya bahwa bagaimana caranya menjadikan Aceh itu lemah, ya, yakni salah satunya adalah dengan menjauhkan mereka dari syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadilah mereka itu ya hanya diajarkan agar memperbanyak membaca Al-Quran saja. Ya, kalau bisa sebulan khatam, ya, tetapi tidak perlu untuk dipraktekkan. Tidak perlu untuk diamalkan, ya. Jadi berlomba-lomba dalam untuk menghatamkannya saja. Ya, dan ternyata perkara-perkara yang seperti itu dan sejenisnya itu berhasil ya dijalankan. Jadi ini ada satu peradaban yang dijalankan oleh kaum muslimin yang sebenarnya ini bukan berasal dari peradaban Islam. Ya. Ya, sehingga kondisi ini itu kita alami. Ya. Maka agar kita keluar dari kondisi ini ya kita harus membuang ya, peradaban sekulerisme yang hari ini ya mengatur tatanan kehidupan kita, ya kita ganti dengan Islam ya yang mengatur tatanan kehidupan kita. Mungkin demikian ini, Bang Jolam. Ya, syukran jazakallah Ustaz. Ya. Masya Allah. Jadi ini ternyata bersumber dari peradaban ya, yang bukan dari Islam. Nah, sahabat Binjai Beriman ya, dimanapun kita berada, untuk semakin menghangat suasana ya, agar acara ini terus berkelanjutan ya di hari yang akan datang ya. Bagi yang lagi live ya nonton di channel YouTube ya bisa diberikan komentarnya ya, like and share, kemudian tekan tombol subscribe-nya ya. Nah, jadi Ustaz, menarik sekali apa yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan sebuah peradaban tadi ya. Ternyata apa yang menimpa kondisi umat hari ini itu bukan alami ya. Artinya bukan takdirnya, tapi itu karena ulah mereka sendiri, itu karena pilihan mereka sendiri. Nah, hanya saja masalahnya sekarang ini Ustaz, tidak sadar umat Islam ini kalau ya permasalahan-permasalahan yang menimpa mereka itu dari ulah-ulah mereka sendiri sebenarnya. Ini karena ada ungkapan, misalkan ada ungkapan dari para ulama, misalkan ada sebagian ulama ya, nggak semua lah ya, sebagian ulama, sebagian mubalik yang justru ya memberikan pemahaman yang membuat umat itu dipaksa untuk sabar, ikhlas menerima kondisi yang begitu menyulitkan. Ya dengan mengatakan misalkan ya ini sudah takdirnya gitu ya, kondisi yang sulit ini sudah takdir kita, gitu kan, takdir negeri ini gitu, sudah kodenya Allah misalkan. Jadi umat ya tidak ada keinginan untuk berubah ya,
atau keinginan untuk hijrah dari kondisi yang sulit balik kepada kondisi yang baik, atau hijrah dari kondisi yang tidak Islam seperti sekarang, ya, di mana seluruh aturan yang diterapkan itu tidak bersumber dari Islam, ya, hijrah kepada aturan kehidupan yang Islam yang diterapkan di lini, ya, semua lini kehidupan, ya. Nah, ini bagaimana Ustaz upaya kita untuk mengembalikan, ya, posisi kaum muslimin, ya, agar posisinya kembali mulia, ya, kembali sebagaimana di masa-masa keemasan Islam. Karena tadi sudah saya sampaikan juga, sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah kehidupan yang benar itu seperti apa, kehidupan yang baik itu seperti apa. Jadi bagaimana kita apa upaya kita, ya, untuk mengembalikan posisi umat tadi agar mereka bergerak itu karena kesadaran mereka, ya. Karena hari ini bisa kita katakan tidak sadar, ya, merasa aman, tenang, ya, tidak ada masalah, tapi giliran, ya, naik BBM, ya, menumel juga gitu, ya. Ya, jadi memang kondisi kaum muslimin, ya, ini realitas, ya, kita lihat hari ini. Tapi ada yang menarik tadi satu ungkapan, ya, ada yang menganggap agar biasa-biasa saja, ya, tidak usah terlalu diinikan, gitu. Ya, jadi memang dalam sebuah tatanan kehidupan, ya, aturan itu atau sistem kehidupan itu, ya, atau kita katakan sebuah ideologi, ya, itu ada satu mekanisme, ya, yang akan mereka jalankan, ya. Ada beberapa, ya, salah satunya adalah dia punya metode, ya, dalam sistem itu untuk mempertahankan sistem tersebut, ya. Jadi sistem tersebut itu gimana caranya agar bisa bertahan, ya. Maka salah satunya adalah dengan memberikan opini-opini dan menghembuskan paham-paham, ya, ide-ide yang itu membuat kaum muslimin itu terlena, ya, bahkan berdiam diri, ya, dengan kondisi yang hari ini terjadi, ya. Nah, ini tidak kita pungkiri, ini banyak sekali, ya. Ya, kalau tadi dibilang ada sebagian, ya, kaum muslimin dari kalangan para alim ulama kita yang juga ya, masih menina-bubukkan kaum muslimin, ya. Jadi kaum muslimin itu dibuat tidur, gitu, ya, dengan kondisi mereka, ya. Jadi tidak usah terlalu banyak membicarakan tentang keadaan, gitu, ya. Ya, yang penting kerjanya giat, ya, cari makan, bisa nyekolahkan anak, gitu, ya kan, anaknya lulus selesai, gitu, ya. Ya, punya kerjaan enak, gitu, ya, dan sebagainya. Jadi ini memang kondisi yang, ya, yang ada, gitu, ya. Ini realitas, ya. Jadi tantangannya ini itu enggak hanya dari mereka-mereka yang memang orang-orang kafir yang memang tidak menginginkan Islam ini bangkit, ya. Tapi juga mereka menggunakan tangan-tangan kaum muslimin, gitu, ya. Tangan-tangan dari bahagian dari umat Islam ini agar Islam ini tuh nggak bangkit, gitu. Karena kalau seandainya orang kafir itu ngomong berkaitan tentang Islam, ya, itu pasti tertolak. Umat Islam pasti nggak percaya, gitu, ya. Tapi kalau seandainya kaum muslimin itu sendiri yang mengatakan hal tersebut, nah, itu akhirnya bisa dipercayai oleh umat Islam hari ini, ya. Jadi orang-orang kafir hari itu banyak menggunakan tangan-tangan kaum muslimin, ya, tangan-tangan para orang-orang yang memiliki ilmu, ya, untuk bisa tetap menina-bubukkan, ya, kaum muslimin, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat kondisi mereka. Sahabat Binjai beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa agar kita keluar, ya, dari kondisi yang hari ini menimpa kita, ya, memang tidak bisa, ya, kecuali kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya.
kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gimana caranya? Ya pertama, Al-Quran dan As-Sunnah itu, yakni syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, itu dipelajari terlebih dahulu. Dipahami terlebih dahulu. Jadi kalau kaum muslimin itu sudah memahami syariah Allah ini, memahami syariat Islam ini, maka aturan-aturan Islam ini akan ada di hati mereka. Ketika aturan syariah Allah ini ada di hati mereka, maka itu akan mudah. Ya. Ketika umat nanti diminta untuk menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan, ya, itu akan jauh lebih mudah. Ya, dibandingkan ya tanpa ada upaya memahaminya dulu. Jadi upaya yang pertama sekali harus dilakukan adalah memahamkan Islam itu dulu kepada umat. Umat itu harus paham dulu terhadap Islam. Sehingga Islam itu hadir di dalam diri mereka. Jadi kayak misalkan ya kayak di Jakarta dulu ya, itu pernah buat satu aturan ya, dilarang merokok gitu ya. Nah, akhirnya dilanggar juga gitu ya. Kenapa dilanggar? Karena aturan tersebut itu belum ada di hati mereka. Belum ada di hati mereka. Jadi kalau seandainya syariah nanti diterapkan sementara syariah itu belum ada di hati mereka, maka itu akan ditolak nanti oleh mereka. Jadi sungguh menyedihkan kalau seandainya syariat Islam itu ditolak oleh kaum muslimin sendiri. Ya, maka butuh ya aktivitas memahamkan tentang syariah Islam itu secara kontinu, secara terus-menerus. Ya. Nah, salah satu upayanya itu adalah ya dengan acara kita ini. Dengan acara kita ini ya, ini adalah satu upaya kita ya. Bahagian karena kita adalah bahagian dari umat Islam, ya, kita adalah bahagian dari kaum muslimin yang kita ini punya tanggung jawab. Ya, kita punya tanggung jawab ya untuk ya memahamkan Islam itu kepada kaum muslimin. Nah, alhamdulillah ya di dalam wadah acara yang diselenggarakan oleh Binjai Beriman ini salah satu aktivitas yang sangat baik ya, yang di dalamnya itu adalah untuk memahamkan kaum muslimin akan pentingnya mereka itu hidup ya, di bawah naungan syariah Islam ya. Jadi kalau seandainya mereka hidup di bawah naungan syariah Islam ya, maka pasti Allah akan menurunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi ya. Jadi ini sudah Allah gariskan. Jadi Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi kata Allah ya, sekiranya seandainya ya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa ya. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu pastilah mereka menjalankan syariahnya Allah. Ya, mereka tidak akan menjalankan syariat dan aturan yang lain. Ya, tapi mereka adalah menjalankan syariatnya Allah. Jadi implementasi dari takwa itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh ya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah juga secara utuh. Itu adalah implementasi dari takwa. Maka ketika dia menjalankan ketaatan secara sempurna, secara utuh dan meninggalkan larangan Allah juga secara utuh, maka Allah katakan akan kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, bayangin ya. Jadi buah dari takwa itu ya adalah Allah berikan keberkahan. Ya, maka sahabat Binjai Beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kita tidak bosan-bosannya ya untuk mengingatkan saudara-saudari kita kaum muslimin betapa pentingnya kita hidup di bawah naungan syariah Islam. Nah, agar kita bisa mengetahui lebih mendalam tentang syariat Islam, ya itu tidak akan mungkin ya hanya dalam acara ini saja ya, maka pastilah ya dibutuhkan satu aktivitas yang lebih khusus ya. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam saja itu melakukan satu aktivitas khusus ya, agar mereka-mereka yang sudah memeluk Islam itu ya itu berada dalam keislaman mereka yang kuat ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi, yakni dengan membina mereka. Ya, jadi Nabi SAW ya dengan para sahabat yang sudah dikader oleh Nabi SAW itu membina
kaum muslimin di sana ya yang mereka itu sudah memeluk Islam. Nah, sehingga mereka semakin paham terhadap Islam. Nah, bayangin kalau aktivitas ini terus terjadi, ya, semakin banyak kaum muslimin ini yang paham terhadap syariat Islam, maka semakin besar pula kaum muslimin ini yang menginginkan hidup di bawah naungan syariah Islam. Ya, mungkin itu, Bang Julham. Ya, luar biasa, Ustaz. Ini kalau saya ibaratkan, saya berada di ruangan yang sangat gelap, kemudian saya melihat satu titik cahaya, ya. Cahaya itu adalah solusi dari kegelapan sekarang ini, ya. Jadi kehidupan umat yang bisa kita katakan gelap gulita, gitu ya. Namun dengan pembahasan pada malam hari ini seolah-olah kita sudah melihat titik cahaya, ya, itu jalan keluar, ya, atau solusi terhadap permasalahan yang begitu kompleks, ya, yang menimpa umat Islam dewasa ini. Nah, hanya saja kalau kita memahami solusi itu kan mesti ada upaya, ya, upaya untuk menjangkaunya, meraihnya, walau dengan keterbatasan yang ada, dengan kondisi yang sangat sulit hari ini. Tadi sudah disampaikan, kita harus memahamkan tengah-tengah umat agar mereka kembali kepada ajaran Islam secara sempurna, ya, secara kafah menyeluruh, bukan hanya di ranah ibadah saja, tapi semuanya, ya. Jadi bukan sebatas ibadah, tapi juga muamalahnya. Nah, kemudian yang saya tangkap tadi, Ustaz juga mengatakan harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tentu ini modal yang harus terus ditingkatkan. Jadi agar Allah menurunkan keberkahan, ya, baik itu dari langit maupun dari bumi. Ya, hanya saja kan umat belum paham, misalnya, bagaimana, ya, upaya untuk meraih, ya, solusi yang bersumber dari Islam. Kepada siapa mereka harus mengkaji Islam itu secara sempurna. Nah, kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali harokah-harokah, ya, atau kajian-kajian yang memang itu menawarkan solusi, menawarkan ide, gagasan terhadap kondisi hari ini. Apakah mengatakan, ya, kita harus kembali kepada Islam, namun dari dalam, misalkan memperbaiki kondisi umat ini harus dari dalam, atau bisa dari luar sistem, karena sumbernya tadi adalah suatu peradaban yang sistematis, misalnya. Katakan tadi ini suatu sistem kehidupan yang itu diterapkan oleh negara kekuasaan, yang dimana itu dipaksakan, ya, seperti halnya tadi, ya, tatkala membuat undang-undang itu yang membentuk adalah negara. Nah, kalau ditanya, ya, Ustaz, ya, kemana kita, ya, mencari suatu pemahaman, ya, atau kelompok atau wadah lah kita bilangnya, wadah agar benar-benar dapat memahami Islam. Apalagi sekarang ini, ya, tadi saya sudah katakan begitu banyak sekali, ya, harokah-harokah, gerak-gerakan. Nah, jangan sampai umat ini gagal dalam meraih solusi itu, karena banyak sekali tawaran-tawaran, salah mengambil langkah, tidak sesuai dengan thoriqahnya Rasulullah. Walaupun secara fikrahnya Islam, misalkan label-labelnya Islam. Gimana nih? Ya. Bisa disampaikan di sini, Ustaz. Ya. Ya, ini pertanyaannya langsung, ya. Masya Allah, ya. Jadi memang keinginan kuat ini, ya, agar umat ini memang biar cepat keluar dari kondisinya hari ini. Ya, sahabat Binjai beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa sebelum kita mempelajari
ya tentang misal kemana kita harus mengkaji Islam, ya, yang perlu dipahami itu pertama adalah kita tahu ya perubahan seperti apa yang ingin kita inginkan. Jadi kalau perubahan-perubahan yang ingin diinginkan itu adalah perubahan secara ibadah, ya, kualitas ibadah, ya, terus juga perubahan secara kualitas membaca Al-Quran, ya, mungkin akan sangat banyak sekali, ya, di mana kita tempat untuk bisa mempelajarinya. Tetapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah perubahan atau taghyir yang seperti apa yang ingin yang harus ya dipahami oleh kaum muslimin, ya, yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Jadi perubahan seperti apa yang harus diketahui oleh kaum muslimin? Bahwa perubahan yang harus dipahami oleh kaum muslimin itu adalah perubahan di mana kaum muslimin itu secara peradaban, ya, secara aturan kehidupan, ya, mereka itu yang tadinya tidak Islami, maka mereka berubah, ya, tatanan kehidupannya itu menjadi tatanan kehidupan yang Islami atau berada dalam peradaban yang Islami, ya. Jadi kalau seandainya kita memahami yang namanya perubahan, ya, yakni perubahan itu adalah yang kita inginkan itu perubahan yang tadinya tidak Islami, kehidupannya menjadi kehidupan yang Islami, maka arah dan metode, ya, perjuangan yang akan bisa terwujud, ya, yang akan bisa mewujudkan kondisi itu, ya, pasti juga lebih spesifik, ya, pasti lebih spesifik, ya, dibandingkan ketika kita menilai sebuah perubahan, ya, itu secara ibadah dan yang lainnya. Tapi kalau kita tadi menganggap perubahan, ya, yang namanya taghyir, yang namanya perubahan itu adalah berubah dari kondisi awal, ya, yang tidak Islami, ya, kehidupan yang tidak Islami menjadi kondisi yang dimana kita hidup dalam tatanan kehidupan yang Islami. Nah, maka dia punya tutorial sendiri, ya, untuk menuju ke sana, ya, untuk menuju ke sana. Nah, maka disinilah, ya, kita, ya, hadir di tengah-tengah kaum muslimin, ya, mengambil peran, ya, dalam melakukan perubahan di tengah-tengah umat ini, yakni perubahan yang mengarahkan kepada kehidupan yang Islam, gitu. Ya, jadi kita mengarahkan pada perubahan yang tadi, perubahan kehidupan yang Islami, ya, yang hari ini disadari atau tidak disadari, ya, diketahui atau tidak diketahui, tetapi ini sebuah realitas bahwa kaum muslimin hari ini tuh hidup di dalam kehidupan yang tidak Islami, ya, sehingga permasalahan-permasalahan hari ini itu banyak sekali muncul, ya, fasad di mana-mana, kerusakan di mana-mana, ya, kehidupan yang sempit itu adalah bahagian dari fasad, ya, karena kita meninggalkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka agar kita hidupnya itu penuh dengan keberkahan, ya, maka kita hidup harus dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau hidup dengan aturan Allah, berarti tatanan kehidupannya itu adalah tatanan kehidupan yang Islami. Nah, disinilah, ya, kita, ya, fokus untuk menuju ke arah sana. Ya, jadi insya Allah, ya, jika para sahabat binjai beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bersedia untuk mengkaji, ya, Islam bersama kita, ya, insya Allah nanti ada nomor kontak WA yang akan diberikan, ya. Nah, jadi siapa saja yang menginginkan perubahan, ya, jadi perubahan, yakni perubahan bukan perubahan ini, ya, dalam ranah ibadahnya, ya, tetapi perubahan yang diinginkan itulah perubahan tatanan kehidupan yang tidak Islami menuju kepada kehidupan yang Islami, sehingga nanti yang akan dipahamkan kepada kita itu, ya, bagaimana kita, ya, sebagai seorang muslim, yaitu harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara kafah, ya,
Jadi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ya, jadi Allah perintahkan kepada orang yang beriman, ya, kan ngaku beriman gitu ya. Ya, diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman untuk masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ya, secara kafah itu secara menyeluruh. Ya, namanya menyeluruh itu berarti semuanya. Ya, ya kita masuk ke dalamnya itu menggunakan Islam. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Maka kamu jangan ikutilah langkah-langkah setan. Ya, bahkan sampai Allah tegaskan setan itu musuh yang nyata. Ya. Jadi dia nyata itu sebagai musuh. Maka jangan ikuti langkah-langkahnya. Ya, jadi siapapun yang menyerukan agar kita semakin jauh daripada Islam itu setan. Ya. Setan itu berarti. Ya, jadi kalau ada yang bilang jangan mempelajari Islam, ya kan, dalam-dalam belajar agama itu jangan sungguh-sungguh, yang biasa-biasa saja. Berarti itu siapa? Setan berarti. Nah, berarti itu langkah-langkah setan itu. Ya. Nah, agar apa? Agar kita nggak masuk ke dalam Islam. Ya, jadi siapapun yang berusaha menggiring kita ya ke arah yang tidak Islam, ya berarti dia itu adalah setan. Gitu. Ya, jadi setan itu ada dari golongan jin dan dari golongan manusia. Ya, jadi kalau yang membisik-bisikkan, nah itu jin lah itu. Ya, tapi kalau secara terang-terangan dia ngomong pakai mic, ya ngomong di depan umum, nah itu setannya berbentuk manusia. Gitu. Ya, dia setan juga berarti. Ya. Jadi sahabat Binjai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan semakin banyaknya kita memahami perubahan apa yang ingin kita rasakan, yang ingin kita dapatkan, maka insya Allah akan semakin cepatlah perubahan itu akan terjadi. Ya. Jadi bahwa ketika kita menginginkan perubahan tersebut, ya. Jadi dalam kitab At-Taghir itu di apa namanya dijelaskan ya bahwa yang namanya perubahan ya itu harus memiliki 3 hal ya, memiliki 3 hal. Yang pertama dia tahu ya tentang kondisi yang rusak. Jadi dia harus memahami kondisi hari ini itu rusak. Ya kalau dia nggak memahami kondisi hari ini rusak ya nggak akan ada perubahan. Berarti dia harus tahu dulu bahwa keadaan hari ini, kondisi hari ini itu rusak. Ya. Lalu yang kedua, dia memahami kondisi yang ideal yang diinginkan. Ya. Jadi kondisi hari ini rusak, maka kondisi yang seperti apa yang diinginkan? Ya, dia juga harus tahu. Ya. Ya. Jadi jangan pula, ya hari ini memang kondisinya rusak. Jadi kondisi seperti apa yang kamu inginkan? Ya, yang penting bisa kerja. Gitu. Ya, itu nggak jelas dia. Ya. Yang penting bisa makan, gitu. Ya. Yang penting bisa hidup. Gitu. Ya, itu berarti nggak jelas. Gitu. Jadi dia harus jelas, harus tergambar dengan jelas. Ya, kondisi yang ideal itu yang diinginkan itu seperti apa? Nah, jadi insya Allah nanti dalam kajian-kajian kita, ya kita tidak hanya sekedar dipahamkan tentang kondisi hari ini rusak, tapi juga nanti kita akan dipahamkan kondisi yang ideal. Ya, kondisi ideal itu yang seperti apa? Itu akan dipahamkan. Ya, akan dipahamkan. Ya. Dan 2 hal ini sudah cukup? Belum. Ada satu lagi. Nah, ini yang cukup penting juga. Ya ini apa? Kita mengetahui ya seperti apa caranya ya berubah dari kondisi yang tidak ideal tadi ya yang rusak tadi menuju pada kondisi yang ideal atau kondisi yang baik tadi ya. Jadi 3 hal ini ya itu harus kita pahami ya agar perubahan itu bisa terjadi gitu. Ya, jadi di dalam kitab At-Taghir itu dijelaskan 3 hal ini yakni kita mengetahui kondisi awal ya kondisi perdana ini kondisi yang hari ini kita jalani adalah kondisi yang rusak. Lalu yang kedua kita mengetahui dan memahami kondisi ideal yang kita inginkan, yakni kondisi yang baik itu seperti apa, kondisi yang apa namanya yang sempurna itu yang seperti apa ya. Lalu yang ketiga kita tahu caranya gitu ya. Nah, ini kalau nggak tahu caranya ya sama aja gitu ya. Walaupun dia tahu hari ini rusak gitu kan, lalu dia menginginkan kondisi yang ideal ya. Hari ini kenapa kondisinya hari ini rusak gitu kan? Ya bahwa hari ini kaum muslimin itu jauh daripada Islam, maka yang diinginkan agar kaum muslimin itu hidup dalam naungan Islam. Wah, berarti jelas itu kondisi hari ini rusak karena jauh dari Islam dan kondisi yang ideal agar menerapkan Islam gitu. Tapi nggak tahu caranya gitu. Ya sama aja gitu ya. Ya, kalau tidak tahu caranya, akhirnya itu semua nanti hanya menjadi angan-angan.
Nah, berkaitan dengan cara ini juga di dalam kitab tersebut juga ditegaskan bahwa caranya untuk mewujudkan kondisi yang ideal tadi itu dia harus terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan metode Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh keluar dari rel yang sudah Rasulullah SAW berikan sama kita. Ya, jadi bagaimana Rasulullah SAW itu dakwah di Mekah, ya, sampai akhirnya Rasulullah mendapatkan kehidupan yang Islam itu di Madinah. Nah, maka bagaimana perjalanan dakwah Nabi dalam mewujudkan itu semua, kondisi itu tadi, ya, itu harus kita ikuti, gitu. Harus kita tiru, ya. Jadi metode-metode Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam itu harus kita contoh, ya, agar kita tidak keluar daripada mencontoh Nabi SAW. Ya, jadi mencontoh Nabi itu tidak hanya dalam masalah ibadah saja, akhlak saja, tetapi juga dalam perkara metode, ya, itu juga harus mencontoh Nabi SAW. Jadi metode dakwah yang seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dalam mewujudkan kehidupan Islam tadi, nah maka itu harus dicontoh. Semakin dekat kita mencontoh dakwah Nabi, maka semakin dekat pula dengan keberhasilan. Jadi semakin jauh, ya, kita mencontoh metode dakwah Nabi, maka dia akan semakin jauh dari keberhasilan. Ya. Jadi semakin jauh dia akan semakin jauh dari keberhasilan. Ya. Nah, maka disinilah, ya, kita hadir, ya, di tengah-tengah umat hari ini. Ya, insya Allah, ya, kaum muslimin wal muslimah, ya, sahabat binjai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kita semakin memperkuat, ya, pemahaman kita, ya, semakin memperdalam pemahaman kita terhadap Islam, maka penting sekali untuk kita mengkajinya secara terus-menerus. Mungkin itu, Bang Julham, saya kembalikan. Ya, baik, Ustaz. Ini tadi kalau saya melihat satu titik cahaya, ini semakin terang, Ustaz, semakin jelas. Nah, begitu juga dengan pemirsa yang ada di televisi, ya, DJ Beriman, yang baik yang melihat secara langsung live di YouTube, di Facebook, ya, ataupun yang bergabung, ya, di Zoom, ya, live Zoom pada malam hari ini. Nah, jadi semakin jelas, ya, kemana arah perubahan itu, yaitu kembali kepada Islam secara kafah. Kalau Jawanya ini secara kafah, ya, tidak boleh setengah-setengah, ya. Nah, hanya saja memang kalau kita berbicara tentang penerapan Islam secara kafah, tentunya tidak bisa tuntas pada malam hari ini, Ustaz, ya. Ya. Tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya. Ya, bisa sampai pagi itu belum tentu selesai, gitu, ya. Nah, tadi sahabat ini Beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tadi sudah dijelaskan dan disampaikan kepada oleh Ustaz Julian Al-Hafiz kemana kita mencari, ya, dan kepada siapa kita mengkajinya. Nah, sahabat Beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di channel YouTube itu sudah ada, ya, alamat linknya, ya, baik yang dia berbentuk nanti grup WA, ya, sudah dibuat, ya, diterapkan dicantumkan, ya, baik yang ada di Facebook, YouTube, maupun yang mendapatkan alamat link ini melalui WA yang disebarkan. Nah, di situ ada grup WA yang insya Allah nanti panitia akan memberikan tanggapannya, ya, siap untuk memahamkan Islam, membina, ya, tapi harus secara kontinu, ya, tentunya harus terus menerus, tidak bisa ya, setengah-setengah. Nah, mungkin pertemuan kita sudah melampaui batas waktunya nih sepertinya, Ustaz. Hanya saja butuh pemahaman yang detail mendalam, gitu, ya. Nah, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan mengupas lebih jauh, ya, terhadap
solusi yang tadi sudah disampaikan, yaitu penerapan Islam secara kafah, ya bagaimana caranya, ya apa yang harus dilakukan, dan tidak cukup hanya niatnya ikhlas ya. Ya niat ikhlas ingin berubah, ingin kembali kepada Islam ya. Tapi juga dengan caranya, ya, dengan memahami caranya, tentu caranya yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu para pemirsa yang dirahmati Allah, ya ini kita akan lanjutkan ya sesi diskusi tentang kondisi umat ya sekarang ini dengan solusi yang fundamentalis ya, solusi sangat mendasar ya, yang bersumber dari pemahaman Islam yang mendasar, yang itu nantinya akan menjadi pemecah permasalahan ya terhadap kondisi yang kita rasakan semakin lama semakin sulit. Ya, sahabat Binjai beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, saya mungkin ingin meminta sedikit ya dari pembahasan tadi ya pada pemateri kesimpulan ya terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Sedikit saja Ustaz. Ya baik ya, untuk sebagai penutup ya dari pertemuan kita ya di malam hari ini ya, baik di ruang Zoom ya ataupun di YouTube dan di akun media sosial yang lainnya ya. Jadi bahwa dengan kondisi yang hari ini kita alami ya, bahwa kita menginginkan kondisi yang ideal tadi, yakni penerapan kehidupan yang didasari pada Islam semata. Namun hanya saja syariat Islam ini juga itu tidak akan cocok ya kecuali pada penyelenggaranya yang memang sepaket. Jadi syariat Islam ini hanya bisa ditegakkan secara kafah itu ketika dia berada di bawah sebuah institusi yang syar'i juga. Gitu. Ya. Jadi dia tidak akan bisa tegak. Ya, syariah Islam secara kafah ini akan menghasilkan kehidupan yang Islam tadi juga, itu tidak akan bisa terwujud ya kalau institusinya ya itu juga tidak syar'i. Nah, maka institusi yang syar'i yang bisa menjalankan syariah Islam itu secara kafah, secara menyeluruh tadi, itulah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah yang disebut namanya al-khilafah. Jadi hanya al-khilafah lah yang dapat menjalankan syariat Islam itu secara utuh, secara penuh. Ya. Jadi hukum-hukumnya itu akan bisa dijalankan secara sempurna, ya, aturan-aturannya itu akan bisa dijalankan secara sempurna, dan pastinya hasilnya akan menghasilkan kehidupan yang didasari pada ketakwaan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan dari sahabat Binjai beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa ya, para kaum muslimin ya, wal muslimah pada umumnya ya, bahwa kita kembalilah kepada Islam, kita jadikanlah Allah dan Rasulnya sebagai pemutus ya. Ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nisa ayat 65 ya, bahwa Allah menegaskan bismillahirrahmanirrahim, fala wa rabbika. Jadi Allah katakan fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Jadi Allah katakan pada hakikatnya ya. Jadi la yu'minu, maka demi Rabbmu la yu'minu, pada hakikatnya kalian tidak beriman, kata Allah. Sebelum kalian menjadikan Muhammad ya sebagai hakim atas apa yang kalian perselisihkan. Jadi sahabat Binjai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita menolak ya syariahnya Allah Subhanahu wa taala, jadi Quran surat An-Nisa ayat 65 itu sudah bisa menjawab ya. La yu'minu, kata Allah. Ya, pada hakikatnya kamu tuh enggak beriman. Ya, jadi walaupun dia ngomong beriman, tapi hakikatnya tidak beriman. Karena apa? Karena belum menjadikan Muhammad itu sebagai hakim
yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, sebelum kamu menjadikan dia ini siapa? Yani Muhammad. Apa yang dibawa Muhammad? Yani Quran dan Sunnah sebagai hakim, sebagai pemutus, ya, atas apa yang telah kalian perselisihkan. Ya. Maka orang-orang yang beriman, ya, dia akan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai aturannya saja. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, ya, pada bincang-bincang Islami kita dengan tema kondisi umat hari ini, ya, dan insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas lebih dalam lagi, ya, yang berkaitan seperti apa, ya, cara-caranya nantinya agar kaum muslimin ini bisa berubah dalam kondisi-kondisi hari ini, kondisi yang mereka alami hari ini. Mungkin demikian, ya, yang dapat saya berikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Kesempatannya, kemudian ambil ngopi ya. Ya, Ustaz. Luar biasa. Di sini enggak ada nih. Ini beruntungnya kalau bisa langsungnya di studio, Ustaz, ya, dapat kopi gitu ya. Nah, para pemirsa iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, niat ikhlas, ya, cara yang benar itu harus menjadi tujuan kita, ya. Tentunya cara yang benar-benar mencontoh Rasulullah SAW, ya, dalam menata kehidupan yang kita rasakan hari ini, ya. Menata kehidupan yang tidak Islam menjadi kehidupan yang Islam. Kita padakan sampai di sini dulu, ya. Cara pada malam hari ini ngobrol perkara Islam bersama Ustadz Julianda Al-Hafiz. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi menjadi barokah, ya, menjadi keberkahan kepada kita. Itu barokah bermakna jadatul khair, ya, yang kebaikan yang senantiasa bertambah-tambah. Insyaallah, ya, dari acara pada malam hari ini, ya, akan timbul keinginan untuk mengkaji Islam, ya, tentunya secara sempurna. Ya, tadi sudah dijelaskan, ya, alamat grup WA-nya, ya, bisa nanti dihubungi, ya, para panitianya. Insyaallah ada rekan-rekan yang akan siap membina, ya, dengan pemahaman Islam yang sempurna, ya, secara kafah tadi. Kepada kita semua, kepada pemirsa yang dirahmati Allah, saya ucapkan jazakallahu khairan atas waktu, ya, dan kesempatan yang diberikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku pembawa acara dan mengucapkan ribuan terima kasih pada para sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.